Halo, selamat siang semuanya. Jadi, hari ini adalah pertemuan ke-12 dan kita bakal lanjut untuk membahas materi Python. Dan materi hari ini kita bakal lebih membahas tentang fungsi-fungsi bawaan. Dan fungsi ini biasanya udah di-build sama Python-nya. Jadi udah disediain sama Python, tinggal kita pakai aja. Dan fungsi buatan sendiri. Tapi kan kalau fungsi buatan sendiri tinggal pakai dev kemarin ya, bikin fungsi sendiri pakai dev. Oke. Ya, sebenarnya ini kalau misalkan yang ada di materi ini kurang lebih udah pernah kita lihat sebelumnya di materi pelatihan-latihan sebelumnya. Kayak misalkan LAN atau LAN kurang aku lupa bacanya gimana LAN atau LAN. Misalkan ini kalau LAN tahu nggak usah LAN ngapain? Nggak. Jadi LAN itu adalah kita bakal menghitung karakternya ada berapa jumlahnya. Itu bisa dilakukan pada tipe data string atau enggak tipe data list. Jadi misalkan ini ada suatu list, kalau aku terapin len terhadap list angka, nanti bakal muncul ini totalnya ada berapa, karakternya ada berapa, satu, dua, tiga. Bisa juga pada suatu string nanti kalau diterapkan len, nanti ya total karakternya ada berapa. Termasuk spasi ya, dihitung sebagai karakter. Totalnya 10. Ini juga udah pernah, udah nggak asing kan sama max sama min. Kalau max sama min tuh, nah max sama min, max seperti biasa buat maksimal terhadap suatu list. Suatu list bisa juga terhadap suatu string. Kalau list berarti nanti ya bakal muncul. Nah, kalau misalkan terhadap suatu string, nanti bakal munculin terhadap urutan alfabetnya. Kalau urutan alfabet udah pasti yang paling tinggi itu yang A, yang paling rendah itu yang B. Eh, suaraku masuk nggak sih, Mbak? Masuk. Oh ya udah. Oke, lanjut. Nah ini maksimalnya adalah, oh sorry. Jadi semakin ke bawah itu semakin max ya, semakin ke Z itu semakin max, semakin ke atas A itu semakin minimal. Balik tadi. Jadi ini maxnya adalah E, minnya adalah A. Terus ada juga sum, sum. Ya, sum tuh berarti kan artinya penjumlahan ya. Berarti bakal menjumlahkan semua karakter yang ada di dalamnya. Dan ini sum berarti berkaitan dengan suatu angka ya. Suatu angka, misalkan ada suatu list 10, 20, 30 disamkan jadi 60. Nah, tadi kan list. Ada juga tipe data tuple. Kalau tuple ini materi nanti selanjutnya. Tapi ini pengenalan ada tipe data yang namanya tuple. Tapi kalau tuple ini bedanya dengan list, ini tuple itu dibungkus dengan kurung biasa. Nanti ada ciri-ciri perbedaannya masing-masing nanti next ya. Kalau misalkan list kan dibungkus kurung siku-siku. Kalau misalkan tuple itu dibungkus kurung biasa. Itu bisa juga kita sum di tuple-nya. Terus ada juga fungsi lagi, ada fungsi namanya abs. Kalau abs ini kita bakal mengubah suatu angka negatif menjadi positif gitu. Absolut, kepanjangannya absolut, bakal ubah nilai negatif jadi positif. Misalkan abs minus 10 jadi 10. Kalau abs 5 ya tetap jadi positif. Intinya bakal kayak gitu ya. Ada juga fungsi lain, ada type. Ini udah pernah juga buat mengetahui tipe data suatu nilai itu apa, suatu objek itu tipe datanya apa. Ini ada integer, ada string, ada list nih, ada list. Ada juga nanti kalau misalkan kita mau mengetahui tuple, nanti keluarnya ada list. Tinggal nerapin fungsi type ini. Oke, terus ini kapan menggunakan fungsi bawaan sebenarnya tergantung kondisi ya. Sebenarnya kalau misalkan udah bisa case-nya, suatu kasusnya itu bisa pakai fungsi bawaan ya tinggal pakai aja. Berarti tinggal kitanya aja tahu fungsinya apa enggak gitu. Gunanya buat apa. Jadi banyak-banyak explore fungsi bawaan itu ada apa aja. Terus ini kalau fungsi buatan sendiri ya kita sama aja kayak materi tahun minggu lalu. Intinya kita bikin fungsi sendiri dengan menggunakan
def ini kan. Nanti ada suatu input dan ada returnnya apa. Gitu. Ini kurang lebih sama. Aku nggak bakal jelasin ulang. Dan tambahin parameter, tulis blablabla. Nah, ini return. Bisa return atau nggak bisa print langsung. Gitu. Ini kurang lebih sama ya kayak minggu lalu. Bikin suatu function. Nanti bisa return. Ini berarti fungsi bikinan sendiri. Oke, ini aku bakal next karena udah paham ya usah ya fungsi bikin sendiri gitu. Udah, oke. Ini next. Manfaat menggunakan fungsi belum? Ya, manfaatnya ya biar kita bisa bikin sendiri, biar gampang aja, sesuai dengan case-nya masing-masing. Terus biar bisa nggak ngulang-ngulang kode. Jadi kan tinggal panggil-panggil aja kalau misalkan pakai fungsi sendiri. Tinggal manggil aja fungsinya tuh. Terus menggabungkan fungsi bawaan dengan fungsi buatan sendiri. Oke, ini berarti kan penggabungan antara fungsi bawaan sama fungsi buatan sendiri ya. Kalau fungsi bawaan tuh tadi tadi yang udah aku sebutin macam-macam fungsi Python. Ini misalkan contoh menghitung skor akhir siswa, menghitung. Nah, ini kan bikin sendiri fungsinya. Selain bikin sendiri fungsinya, ini kita pakai fungsi bawaan sum. Fungsi bawaan sum sama fungsi bawaan len. Oke, aku jelasin satu satu persatu ya. Aku tanya dulu deh, dari kode ini ada yang bingung nggak? Kode ini ngapain? Dan bingung nggak? Semua ini dari, Kurang gede. oh sorry. Selama ini berarti kurang gede. Enggak, kalau kalau kita kayak gitu bisa secara kalau ini kepanjangan nggak bisa kelihatan. Oh, oke. Oke, kok Osa siapa? Hamka ada yang masih bingung nggak kayak kode kayak gini tuh ini ngapain sih? Fungsi bawahnya mana? Oke, berarti kan bisa dari sedikit. Oke, ini berarti program ini kita bakal menghitung skor siswa. Kalau didefinisikan dari berarti ini ke bawah sampai sini sampai return ini berarti dinamakan fungsi bikinan sendiri. Kalau fungsi bawah berarti ini nih, sum, len. Nah, itu berarti pakai fungsi bawaan. Fungsi bawaannya Python. Intinya kita mau menghitung rata-rata nilai ujian sama tugas. Nanti ini inputnya sekian, nilai ujian, nilai tugas, dan ini ngitung rata-ratanya kayak gini. Berarti kan ngitung rata-rata itu total semuanya dibagi ada berapa banyak nilai tugasnya. Kalau total tinggal pakai sum ya. Pakai sum buat ngetotalin listnya dibagi ada berapa banyak ujiannya. Karena ada berapa banyaknya ini, kita pakainya len. Berarti ada tiga gitu. Yang tugas sama aja kayak yang atas. Terus ya ini rumus ngitung skor akhir ini custom sih. 0,7 ini bebas ngitung skor akhirnya. Terus ya udah. Ini cara manggilnya, terus skor akhir, terus ini parameternya dibuat parameter nilai ujiannya sekian, parameter nilai tugasnya sekian gitu. Terus tinggal print akhir yaitu yang ini, yaitu yang returnnya ini gitu ya. Paham kan? Paham. Oke, oke, sip. Ini penjelasan yang di atas sih. Ini detail.
Udah aku jelasin. Hmm, nah, ini berarti ada istilah baru namanya modularitas. Berarti dengan dibuatnya fungsi sendiri, berarti ini kita mendukung yang namanya modularitas. Yaitu kita itu nggak perlu memodifikasi suatu kode karena kita tinggal masukin parameter yang baru aja, tinggal parameter yang lain, tinggal panggil fungsi itu dengan parameter yang lain, terus tinggal bakal keluar hasilnya tanpa modifikasi suatu kode. Nah, itu istilah modularitas di Python. Berarti digunakan kembali dengan parameter yang berbeda. Itu kurang lebih fungsi dari suatu tujuan dari suatu fungsi. Terus kalau yang ini malah nggak ada fungsi bawaannya. Kalau ini cuma bikin fungsi sendiri, dan ini kita hanya pakai if else biasa. Kalau ini rumusnya segini, ini kayak udah pernah juga aku ingat banget. Pakai fungsi sendiri terus tinggal pakai if else, dan ini skornya sekian sekian sekian, terus return nilainya sekian B C D. Itu ya, aku yakin kalian udah paham. Kalau nggak paham, masukin deskripsi aja ya. Terus ini, nah, bentar. Tambahkan validasi input untuk menghasilkan semua nilai ujian dan nilai pelajaran. Jika nilainya tidak valid, tambah integral. Ini ngapain ya fungsinya? Coba deh kita tebak-tebakan ini fungsinya ngapain? Ini nih. Mana? Iya. Coba kita baca kode terus ini fungsinya ngapain? Biar seberapa paham kalian. Oke. Aku udah paham. Iya. Oh, ini ngarah ke fungsi yang habis tadi. Hitung skor akhir. Di sini juga ngarah ke yang habis tadi. Fungsi tentukan grade. Oke, Hamka kalau udah tahu jawabannya bisa chat ini fungsinya ngapain ya? Ini sama sampai akhir ini. Hmm. Nilai Ngapain tuh nilai? tetap.
Ya, kamu kan masih bingung. Gimana kok? Nah, oke. Udah, belum. Bingung. Bingung, oke baik. Udah. Ini kita lanjut aja ya. Ini agak bukan. Kita ulang lagi dari. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan fungsi-fungsi yang atasnya. Ini kayak tadi, bentar aku kasih dulu semuanya biar jelas. Bentar. Oh ini dulu, eh, ini dulu ya benar. Wait, ada fungsi ini, terus tadi ada apa lagi? Ah, ada fungsi ini, eh, fungsi ini ada kaitannya. Jadi kita bakal ada tiga fungsi nih. Fungsi, fungsi, terus fungsi ini. Oke, bentar. Terus tadi ada inputannya atas, inputan ini. Oke, bentar, aku beliin. Terus coba kita baca kode. Oh, ini atasnya ini aja. Ini. Oke, bentar. Oh, it's not created. Oke, oke, sudah dapat. Hmm, enggak, ini sini aja. Oke, di sini bakal dapat ada tiga fungsi. Tiga fungsi. Oke, ini fungsi yang pertama yang tadi aku jelasin. Dari fungsi yang pertama dulu deh. Untuk hitung skor akhir. Berarti hitung skor akhir dengan rumus kayak gini. Rata-rata ujian
dikali 0,7 tambah 0,3 dikali ada tugas. Jadi skor tuh ada ujian sama ada tugas. Rumusnya cari rata-rata ujiannya berapa sama rata-rata tugasnya berapa. Terus ini hasil akhirnya ada bobotnya sendiri. Ini bobotnya 0,7 dikali sekian, 0,3 dikali sekian. Oke, dari fungsi ini paham ya? Oke. Terus dari nilai akhir tadi, skor akhir tadi, kita bakal menentukan grade-nya. Grade A lah, atau B lah, atau C lah, atau D-nya, atau D. Dan itu ada ketentuannya. Tadi kan maksimal 100. Nah, ini kalau misalkan lebih besar sama dengan 85 itu A, lebih besar sama dengan 70 itu B, ini sekian itu C, dan yang terakhir yang selain itu adalah D. Oke? Ini paham ya fungsi yang kedua? Oke, untuk menentukan A atau B atau C atau D dari skor akhir yang ini. Oke. Terus, nah ini ngapain? Ini itu kita bakal ngevalidasiin nilai. Karena nilai itu pasti dari rentang 0 sampai 100. Nah, kalau misalkan selain dari itu bakal false. Maka dari itu nih, ini nanti nilai itu nanti inputnya suatu list. List ada nilai sekian, sekian, sekian. Oke. Nanti kan suatu nilai. Nah, nilai itu nanti bentuknya suatu list dan listnya itu nanti bakal ada nilai sekian, 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 sekian dan bakal ngecek per nilainya itu antara rentang kurang dari 0 atau lebih dari 100 gitu. Kita punya data pertama nih. Data pertama suatu list ah, wait, wait. Ini tuh harusnya itu oh, ini yang saja. Kita punya data pertama. Data pertama ada nilai ujian sama nilai tugas. Misalkan ini mahasiswanya ada 3 doang. Dan ini nilai tugasnya sekian, 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 dan sekian, 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 sekian. Kita mau manggil fungsi validasi nilai dulu sebelum mengelola nilainya. Apakah listnya ini, apakah listnya ini udah benar? Nilainya udah benar. Apakah nilai antara 0 sampai 100 sudah benar belum? Maka dari itu kita manggil validasi nilainya. Nah, kita pakai operasi Boolean OR. Masih kan nggak? sih. Masih. Oke. eh nah, di bagian kondisi if ini, itu ketika kalau nilainya ada yang nggak valid. Berarti ketika if ini adalah false. Karena, gimana ya? Nggak. Sorry, sorry. Jadi di bagian ini itu ketika nilainya itu ada yang tidak valid. Berarti kita pengen, jadi kan kalau cuma nggak valid, itu berarti mungkin salah satu dari ini ada yang salah, atau enggak ininya yang salah, atau enggak dua-duanya yang salah. Bener nggak? Maka dari itu kayaknya or antara ininya yang salah, atau enggak ininya yang salah, atau enggak dua-duanya yang salah. Jadi jadi pakai or. Kalau kalian lupa tabel tabel operasi or, ratio or n kok malah keluar ya ini. Eh, True, false. Oke, nih kalau yang di bagian di bagian or, nah di bagian or tadi kan aku pengen ngehasilin ini, ngehasil, wait, 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 ngehasilin kondisi ini biar true agar oh bener nih kondisinya nilainya ada yang nggak valid. Gimana caranya biar nggak
biar true. Fokus ke tabel or ini dan fokus ke yang true. Antara salah satunya yang true atau yang ini yang true atau dua-duanya yang true. Berarti ada yang salah. Oke nggak pemahaman or ini? Oke ya. Berarti ini kondisi ketika salah. Nah, kalau misalkan nggak salah, berarti nilainya udah bisa dikelola. Hitung skor akhirnya, panggil fungsi yang atas tadi, masukin parameternya, nilai ujiannya A ini, nilai tugasnya ini. Tentukan grade-nya, masuk atau A, atau B, atau C. Ya udah tinggal di print aja. Gitu. Jadi ini perpaduan antara tiga fungsi di atas. Gitu. Oke, paham? Paham ya? Paham kan gimana? Paham? Oke. Oke, sip. Bisa. Lanjut. Ke ini analisis yang tadi. Ini yang tadi. Oke, ini yang tadi. Udah paham ya? Ini. Sedikit masih bingung, tapi nanti aku ulang materi lagi biasanya. Oke, siap. Oke, oke. Thank you, Mbak. Lanjut. Ini ada contoh lain, konversi suhu dengan validasi input. Dengan validasi input. Or dari, bentar. Hmm, oke. Suhu dari ke diketahui suhu awalnya berapa. Dan ini konversi yang sebelumnya dari, misalkan dari Celsius atau Fahrenheit atau Kelvin, ini diubah ke satuan ke satunya. Oke, ini, oh input tidak valid, oke. Oke, paham. Oke, dikteri ya, dan suhu. Oke, oke. Oke, paham nggak usah ini. Kita bakal baca kode apa yang dilakukan dari fungsi ini. Oh, sorry, sorry. Apa yang dilakukan dari fungsi ini? Iya, itu keren pesan. Ya enggak, ini aja. Enggak, belum, ini belum. Oh, sorry, sorry. Ya aku highlight deh. Ini ngapain? Dari if ini ke sini. Oh, sorry. Udah pernah aku kasih tau belum sih ini? Belum ya? Ya deh, kayaknya belum deh. Oke, udah. Jadi ini tuh kita itu bakal ngecek apakah suhunya ini termasuk ke dalam tipe data in atau float. Jadi ini yang bagian kiri, ini yang bagian kanan. Kiri itu yang pengen dicek dan kanan itu adalah pilihan yang tersedia. Jadi kita bakal ngecek is instance apakah suhu ini termasuk dalam in atau enggak float. Jadi di dalam kondisi if yang atas ini itu tujuannya untuk mengecek nilai-nilai dari inputannya. Apakah suhunya udah benar nih?
suatu angka atau suatu desimal. Apakah satuan darinya ini udah bener Kelvin atau Celsius, Fahrenheit atau Kelvin. Dan yang ke-nya ini satuannya benar-benar belum. Ini. Kalau misalkan salah satunya nggak benar, berarti inputnya tidak valid. Maka dari itu kita pakainya or, or, dan or. Kalau nggak salah satu dari ini, salah satu dari ini, salah satu dari ini, atau enggak ketiga-tiganya salah semua. Jadi inputnya nggak valid. Oke nggak? Oke ya. Kalau bawahnya paham nggak? Banyak. Paham. Paham ya? Ya ini intinya konversi. Intinya konversi. Ada rumusnya ya. Rumusnya sekian-sekian. Tinggal hafalin rumusnya aja. Oke, oke. Oke, ini penggunaannya suhu awal sekian dan kita mau ngekonversi dari Celsius ke Fahrenheit dan inputnya sekian. Sekian. Dan ini tinggal dimasukin ke if else-nya ada aja darinya sekian, kenya sekian gitu. Hmm, bentar. Oke, paham ya. Oke, ini kita bakal menganalisis data teks, suatu teks. Diberikan suatu contoh, ada suatu kalimat, belajar Python sangat menyenangkan. Dan kita mau menganalisis vokalnya ada berapa, konsonannya ada berapa, jumlah katanya berapa, dan kata terpanjangnya itu yang mana. Oke, lanjut aja. Oke, ini adalah fungsinya, analisis teks. Pertama, aku jelasin ya per baris ya. Aku definisi dulu kata vokal itu apa, karakter vokal itu apa, kan benar A, I, U, E, O. Terus teks yang inputan tadi, teks belajar Python sangat menyenangkan, aku bikin manipulasi menjadi lower semuanya. Aku pakai lower ya, pakai lower. Terus, nah ini agak rumit. Ini soalnya kodenya jadi satu, jadi rumit nih. Oke, aku salin lagi ke sini. Oke, kita baca kode ini. Kita tujuannya untuk menghitung jumlah vokal ya. Jumlah vokal dari ini aku tulisin dulu. Oke, tujuannya bakal ngitung vokal dari kalimat ini. Dan kita bakal baca ini gimana. Pertama kita fokus dulu nih, yang ada di dalam tanda kurung ini. Ini sum belakangan. Kita fokus dulu yang ada di dalam kurung ini. Oke, terus ini ada suatu, ini ada suatu apa sih? Oh, ini ada suatu for loop dan ada suatu if. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan aku pecah, nanti bentuknya gini. For-nya yang di luar, terus ini if-nya yang di tab selanjutnya. Gini. Tapi ini penulisannya dijadiin satu. Nah, satu ini apain? Satu ini kalau misalkan ini di tab setelah ini satu. Jadi kata yang ada di dalam kurung ini kalau aku pecah itu bentuknya kayak gini. Kita bakal nge-for loop dulu huruf yang ada di teks bersih. Teks bersih kan ini ya. Teks bersih itu ini yang udah dilowerin. Aku bakal ngeiterasiin huruf-hurufnya apa aja.
B, E, L, A, J, R, dan selanjutnya. Setelah aku nge-for loopin, masukkan ke huruf kan. Oke, masuk ke tahap sini. Kita bakal ngecek hurufnya itu di dalam suatu vokal. Vokal tuh yang ini, apakah masuk dalam vokal? Nah, kalau masuk, itu nanti outputnya adalah satu. Oke nggak? Oke. Kalau misalkan udah bener nih, nanti satu tuh bakal kekumpul. Satu, 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 satu. Nah, satu, satu, satu itu bakal disam. Bakal disam. Artinya dia bakal menjumlahkan total huruf vokalnya ada berapa. Gitu. Oke ya? Dengan sum ini. Sip. Terus, nah, nih lanjut lagi. Kita bakal baca kode yang baris ini. Ini ada fungsi bawaan Python yang lain. Ini aku hapus. Oke, mau coba baca, Osa, yang ini? Atau bareng-bareng aja? Coba. Udah, wait. Oh, nih. Ini ya, fokus yang ini. Kelihatan, kita bakal ngitung jumlah konsonannya. Oke, kita fokus dulu ke yang di dalam kurung ini. Ada dua komponen penyusunnya. Bagian depan sama bagian setelah N ini. Oke nggak? Dan dipisahkan oleh N. Oke? Ada dua penyusun komponen. Ini sama ini dan dipisahkan oleh N. Kita fokus yang depan dulu. Bentar deh. Ini kan, oh, sorry, sorry. Sorry, bro. Sorry, sorry. Ini jadi gini. Salah. Tadi aku pemisahnya salah. Jadi, N ini itu memisahkan antara if ini sama if ini. Kondisinya kan, kondisi if ini ada dua kondisi. Kondisi yang depan sama kondisi yang belakang. Dan ini dipisahkan oleh N. Jadi, kalau misalkan aku pecah nih, pecah. Jadi, pecahannya itu bentuknya gini. Ini yang paling atas, terus bawahnya, baris kedua, dengan tab selanjutnya ini yang bawah. Kalau misalkan benar, itu bakal keisi satu. Gitu. Ini kalau dipecah hasilnya kayak gini. Kita bakal mengiterasiin dulu, for loopin di teks bersihnya apa. Teks bersih kan ini tadi. Udah diluarin, diiterasiin jadi B, E, L, A, J, R, dan selanjutnya. Habis itu, ini ada metode bawaan dari Python. Is alpha penutup sama pembuka. Itu gunanya untuk mengecek apakah hurufnya itu suatu alfabet. Karena kan kadang ada ini ya, ada karakter angka, ada karakter tanda baca. Nah, itu bakal kedeteksi is alpha ini untuk menentukan apakah karakter tersebut itu suatu alfabet. Nah, itu pakai is alpha. Terus juga bakal ngecek apakah hurufnya itu nggak ada di vokal. Karena kan kita mau menghitung konsonan. Oke nggak? Kita bakal ngecek biar hurufnya itu nggak ada di konsonan. Jadi not in vokal. Dan dihubungkan dengan N. Kenapa N? Kenapa N, Osa? Apa ya? Karena kan buat menentukan huruf itu suatu konsonan, ini kan harus terpenuhi semuanya. Ini harus terpenuhi, ini harus terpenuhi. Nggak bisa kalau salah satu doang. Benar nggak? Harus dua-duanya harus terpenuhi. Harus suatu alfabet dan harus nggak ada di vokal. Maka dari itu pakainya N. Ingat lagi, kalau yang N biar menjadi true, itu dua-duanya harus true. Ini diingat nih, dua-duanya harus true. Maka hasilnya adalah suatu true. Gitu. Eh, cek mana nih? Oke. Biar ininya jadi true, yang kiri harus true, yang kanan true, jadi bisa hasilnya adalah satu. Satu itu berarti menandakan, oh huruf itu suatu konsonan. Oke?
Setelah terkumpul nih, satu, 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 semuanya tinggal disam untuk menentukan jumlah huruf konsonannya. Oke ya, sip. Habis itu ngapain? Habis itu, oke. Ini kita nge-split kata biasa. Ingat split tujuannya apa? Itu namanya gimana? Ya, bisa. Membelah suatu belajar Python sangat menyenangkan ini jadi suatu belajar sendiri, Python sendiri, sangat sendiri, menyenangkan sendiri dalam suatu list, dibungkus dalam suatu list. Oke, terus kita bakal ngitung kata terpanjangnya. Oke, nah ini tadi kita pakai fungsi bawaannya Python. Tadi katanya max ya. Oke, tadi kalau yang tadi contoh di atas max-nya terhadap suatu angka. Kita juga bisa pakai max terhadap suatu teks atau kalimat. Nah, tapi ada tapinya nih. Suatu katanya ini, bentar aku mau ngomong apa deh. Tadi kan ini kata. Kata ini tadi kan suatu list. Suatu list isinya tadi belajar, belajar Python sangat menyenangkan. Biar kita bisa mengimplementasikan Max, harus ada syaratnya. Syaratnya kita pakai kuncinya suatu len. Itu maksudnya kita bakal ngehitung dulu lennya, len per katanya. Oh ini lennya berapa? Oh ini lennya berapa? Oh ini lennya berapa? Lennya yang ini lennya berapa? Setelah tahu lennya berapa, baru bisa di max. Maka dari itu bisa menentukan kata terpanjangnya adalah menyenangkan. Itu. Jadi ini ada tulisan tambahan ya. Tulisan tambahannya adalah i-nya berdasarkan lennya. Panjang suatu hurufnya. Gitu. Paham, Masa? Paham, oke. Eh, Hamka paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sip. Tinggal di return aja. Returnnya tinggal dipanggil lagi, panggil lagi tadi variabel-variabel yang tadi udah dihitung. Oh, coba deh aku jalanin, coba aku jalanin. Aku jalanin. Oke, ini ya hasilnya bentuknya suatu dictionary. Jumlah vokalnya sekian, konsonannya sekian, jumlah katanya sekian, dan panjangnya adalah menyenangkan. Sip. Nah ini ngapain nih? Coba selanjutnya. Penilaian mahasiswa. Oke, oke. Kita bikin suatu kita bikin suatu fungsi kelompokan mahasiswa dan kita pengen mengelompokkan mahasiswa mana yang lulus, mahasiswa mana yang remedial, dan mahasiswa mana yang tidak lulus. Berdasarkan rumus ini. Lulus tuh ketika nilainya sekian, remedial ketika nilainya sekian, tidak lulus ketika sekian. Ini kayaknya tinggal pakai if else if else aja nggak sih? Oke, bisa juga ini buat nge-for loop-nya. Kita bakal nge-for loop dulu terhadap suatu inputannya. Ini inputannya bentuknya dictionary ya. Ingat kalau ini udah pernah aku sebutin juga, suatu dictionary itu terdiri dari key dan value. Ada kunci, ada nilainya.
Di sini kuncinya itu nama orang, nama orang, nama orang, dan value-nya itu adalah nilainya. Nilai, nilai, nilai. Oke, karena tadi suatu dictionary terdiri dari key dan value, maka dari itu aku nge-for-looping-nya iterate-nya ada dua, nama sama nilai. Ini sintaks tambahan ya terhadap suatu dictionary agak beda. Data nilai yang tadi, yang ini aku kasih item. Ini emang kayak gini. Emang sintaks untuk nge-for loop terhadap suatu dictionary itu kayak gini. Ini ada dua, sama ini aku kasih item. Jadi, nah, oke, biar semuanya kebayang, berarti aku. Iya, oke. Terus, pengen nampilin ini doang. Biar ada yang, nah, ini nama koma nilai. Ini nggak bisa kasih kurung. Oke, jadi kalau misalkan aku paste gini, nama koma nilai. Sesuai dengan inputannya tadi ini. Ini ya, kalau misalkan nge-for terhadap suatu dictionary, ada iterate-nya, ada nama, dan iterate nilai, dan tadi yang mau di-iterate dikasih item. Oke, tadi kalau mau ngecek sesuai tadi rumus yang di atas, oke, yang pertama aku ini ya, bikin suatu wadahnya dulu buat nampung siapa aja yang lulus, siapa aja yang remedial, dan siapa aja yang tidak lulus. Aku tampung dalam suatu list, dan suatu listnya ini aku bungkus ke suatu dictionary. Ini suatu key, ini value-nya sekian, ini key, dan ini value-nya masih kosong, dan ini key, dan value-nya masih kosong. Ini ya, bentuk suatu dictionary itu kayak gini. Ada key, value, key, sama value. Sebenarnya kayak ini. Key value, key value, key value, key value. Terus aku pengen ngecek nilainya apakah lebih dari sama dengan 70. Kalau misalkan benar, nanti aku panggil aja nih, panggil dictionary-nya, terus panggil key-nya yang lulus, tinggal di-append namanya siapa. Berarti namanya masuk ke variabel lulus. Kalau misalkan remedial dengan proporsi nilainya sekian, tinggal masukin append nama ke remedial. Dan yang else, tinggal masukin ke yang tidak. Kalau misalkan udah selesai, tinggal return hasilnya berapa. Dan hasilnya bentuknya suatu dictionary. Yang lulus, yang lulus ini Andi Bian, remedial Budi Eka, tidak lulus Citra. Oke, oke, ada yang mau ditanyakan nggak usah yang tentang big data dictionary ini. Oke, ini kan validasi suatu nomor telepon. Dan kalau ngevalidasi nomor telepon itu ada suatu kriterianya. Misalkan nomor harus terdiri dari angka, terus nomor minimal 10 dan maksimal 13 dan harus diawali 08. Nah, gimana cara kita buat menganalisis, ngevalidasi suatu inputan telepon? Oh ini bener nggak? Oh ini salah? Oh ini benar? Gitu. Misalkan ini ada A, oh ini berarti ya salah. Oh ini tidak diawali dengan 08, 08. Oh berarti salah. Nah, kita bakal bikin fungsi kayak gitu. Ini terdapat fungsi-fungsi bawaan Python lagi.
Ada yang namanya is digit, ada yang mana ya? Ada yang namanya star width. Ini baru. Kalau misalkan yang is digit, itu kita bakal ngetahuin apakah karakter itu tuh suatu bilangan atau bukan. Jadi kita pakainya is digit. Kalau yang tadi ada yang namanya is alfabet, buat ngetahui, oh karakter itu alfabet atau bukan. Kalau yang ini is digit ya, oke ya. Terus kita bakal ngecek apakah panjang nomornya itu kurang kurang dari 13 sama lebih dari 13 lebih dari 10. Oke, ini syarat kedua, ini syarat pertama, syarat kedua, dan yang syarat terakhir adalah nomornya harus diawali 08. Kita pakai fungsi bawaan start with. Oke, ini baru nih. Fungsi bawaan Python namanya start with dan diawali 08. Dan ini penulisan sintaksnya kayak gini. Oke, kalau misalkan ini udah benar semuanya, ingat tadi ini aku pakai N. Kenapa? Karena biar semuanya tuh aku pengen syarat-syaratnya ini semuanya terpenuhi. Jadi aku pakainya N. Kalau udah benar, udah benar, udah benar, berarti nanti ditanya adalah true. Oke, kalau misalkan tidak memenuhi if ini berarti returnnya false. Gitu. Oke, ini ya. Baca validasi nomor telepon. Validasi nomor telepon, oke. Terus, selanjutnya ini ada statistika dasar. Oke, ini kurang lebih sama. Buat hitung rata-rata median modus tentang. Oke, ini baru deh. Ini, bentar, bentar. Ini ada latihan baru dan belum pernah aku sampaikan. Hmm, oke, ada suatu task baru, case baru. Kita bakal menghitung frekuensi suatu karakter dalam suatu kalimat. Karakternya itu muncul berapa kali, berapa kali, berapa kali. Misalkan ada suatu inputan, Python adalah Python. Nanti outputnya adalah, oh, P itu muncul dua kali, Y muncul dua kali, T muncul dua kali, dan sekian, sekian, sekian. Kita pengen bikin kode kayak gitu. Oke, dari sini kita langsung aja nih bikin fungsi hitung frekuensi teksnya. Terus sebenarnya ngapain sih fungsinya? Nih, pertama aku bikin namanya dulu, namanya adalah hitung frekuensi. Di hitung frekuensi ini, aku inputannya itu adalah suatu string kalimat. Suatu string kalimat. Nah, pertama-tama aku bikin wadahnya dulu. Aku bikin suatu dictionary-nya dulu. Terus aku pengen mengiterasiin teksnya, mengiterasiin tadi yang inputannya ini. Tapi sebelum diiterasiin, aku pengen menghapus semua spasinya. Dengan tadi, kalau masih ingat ada yang namanya replace, itu nanti bakal hapus semua spasinya. Terus kalau misalkan if chart ini frekuensi, apakah chartnya ini udah ada di frekuensi? Kalau udah ada di frekuensi, eh, tinggal nilainya ditambah satu. Kalau misalkan belum ada di daftar frekuensi, caranya di initiate satu gitu. Nanti tinggal returnnya adalah suatu dictionary yang kayak gini. Oke, tahu nggak? Oke, sip. Oke. Nah, ada baru lagi. Cek anagram. Anagram itu apa? Jadi cek anagram itu kita bakal ngecek ada suatu dua kata. Katanya ini tuh terdiri dari karakter-karakter. Apakah karakter-karakternya itu sama antara kata ini sama kata ini?
Nah, kita bakal ngecek kata-katanya. Oke, misal ini langsung contohnya aja, listen sama silent. Listen sama silent. Kita bakal ngecek anagramnya. Oke, berarti kan ini karakternya sama ya, listen dan silent. Berarti outputnya adalah tuh. Kalau misalkan hello dan world, itu kan karakternya beda. Maka outputnya adalah false. Oke, nah kita bakal ngecek nih. Bikin, bikin ini ya. Boleh saja. Nah, yang Ini ngapain? nah, kalau itu mengatur sama kan ini Ini, metode yang dia ya, kenapa? sama kan tuh satu sama kata dua. Iya, bentuknya ini kayak misalkan kata satu ini, kata dua ini. Ya coba, ini ngapain? Ngapain? Ini, Tulisannya ya benar. Ini apa ini? Coba deh kita case yang ini. Dari kata pertama ini, kata kedua ini, masuk ke sini ngapain? Yang listen sama yang silent. Ya, pertama kan masuk ke baris ini. Nah ini ngapain tadi? Ya udah dari misalnya sih, ya hapus spasi sama ubah huruf jadi kecil. Oke. Nah, sini nih, ini apa ini? Di sortir tuh ntar hasilnya gimana tuh? tadi apa? Sortir, sortir, sort buat ngurutin. Berarti ini, oke, gimana? Ini mah ini itu sama Kira-kira ngerti sih tapi nggak ngerti ada. gimana nyebutnya? Jadi intinya listnya bakal diurutin dari berdasarkan alfabetnya. Berarti ini E yang pertama, terus entah itu apa I atau apa E I N apa sih L S T, intinya ini bakal diurutin, ini juga bakal diurutin, terus kalau udah diurutin ini diurutin dibandingin sama atau enggak,
Kalau misalkan sama ya udah true, kalau salah gitu ya. Sudah. Hmm, Oke, ini masih ingat ya tadi ya. Hmm. Nih, aku highlight. Cari kata terpanjang berdasarkan plannya. Oke, ini sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh indeks elemen terbesar. Oke, ini ada baru lagi nih. Oke, satu soal lagi deh. Yuk, satu soal lagi. Ada suatu input. Ini nama programnya adalah indeks elemen terbesar. Kita bakal cari indeks. Ingat indeks apa? Hmm. Indeks apaan? Aduh, next. Aduh. Suatu urutan alfabet. Ini urutan 0, urutan 1, urutan 2. Oke ya. Kita bakal ngecetak indeks berapa yang elemennya terbesar. Ini ada elemen 10, elemen 20, elemen 5, elemen 30, elemen 25. Elemen terbesar 30 ya. Nah, 30 itu urutan indeks ketiga. Oke, adalah 3. Kita pengen bikin program kayak gitu. Gimana? Oke, ini suatu inputannya adalah suatu list. Berarti yang ini ya, suatu list. Tinggal kita cari nilai terbesar dari list itu apa. Nilai terbesarnya apa? Berarti pakai max kan? Pakai max dari nilai terbesarnya, dari suatu list. Kalau udah dapat nilai terbesarnya, berarti kan ini nilai 30. Nah, kita cari tahu 30 tuh itu indeks berapa. Kita pakai fungsi baru. Nih, fungsi bawaan Python terbaru nih, namanya indeks. Dengan indeks ini kita bakal mencari tahu, bakal ngasih tahu itu indeks berapa. Berarti nanti return-nya adalah, jadi ini data.index dalam kurung 30. Karena ini 30 berdasar dari sini ya. Otomatis nanti return-nya adalah 3. Karena dengan indeks ini bakal ngasih tahu itu urutan berapa. Oke, sip. Semoga paham. Ini sebenarnya ada banyak metode-metode lainnya yang sudah di-build sama Python nih. Ada fungsi all, ada banyak banget lah. Ini aku udah cantumin semuanya. Ada all, ada any, ada zip, ada ini tinggal baca-baca aja. Sebenarnya ini waktunya udah selesai. Enumerate udah pernah ya. Buat nge-enumerate foto, count, nge-buat info. Ini baru lagi itu untuk angkat div mode, itu untuk sisa bagi. Nah, ini sebenarnya aku pengen jelasin apa itu ASCII. Ini baru nih, materi baru, ASCII. Aku pengen bilang ini tapi ntar aja lah kapan. Ini materinya sebenarnya udah lengkap. Ntar kalian tinggal akses ya. Situ apa, ini buat ngitung char, or, ada banyak banget metode bawaan Python. Is instance, ingat nggak tadi is instance apaan? Iya, Beriasin sekali jadi lupa. Oke. Is instance itu intinya buat ngecek yang kiri apakah anak dari yang kanan. Jadi maksudnya apakah misalkan ini contohnya deh, apakah 5 ini apakah suatu integer, terus apakah Python ini suatu string, dan apakah 3,14 ini suatu float. Atau enggak tadi buat ngecek apakah nilai ini termasuk ke dalam list ini gitu. Mungkin kayak gitu aja deh. Ini ada beda metode soalnya. Mungkin ntar ini materinya bakal aku share masukin ke Drive ya. Bisa ngakses Drive-nya kan? Bisa, ya wes. Oke. Oke, mungkin sekian kelas hari ini. Terima kasih Hamka udah hadir dan Kosa udah hadir juga. Oke, mungkin selamat siang semuanya. Baca-baca lagi guys materinya. Sip. Selamat siang. Oke, terima kasih Hamka.